ininya saya potong dan insya Allah tidak mengeluarkan darah. Andaikan mengeluarkan darah pun cuma sedikit gitu loh. Ya memang nun sewu ya lebih perempuan. Sebanyak 72,4% mengalaminya saat berusia 1 hingga 5 bulan. Gorontalo jadi salah satu daerah dengan praktik sunat wanita tertinggi mencapai 83,7%. Sunat perempuan ya, atau sunat perempuan kalau dalam istilah internasionalnya itu kan female genital mutilation (FGM) gitu kan. Kalau saya dari pandangan pribadi jelas menolak ya, karena kan sudah ada keputusan dari WHO bahwa FGM itu tidak diperkenankan karena tidak ada manfaat medisnya dan juga cenderung memberikan efek yang buruk kepada perempuan begitu. Kalau jaringan perempuan dan anak di seluruh Indonesia maupun di Kota Semarang ya khususnya itu jelas sangat menolak adanya praktik-praktik tersebut Mas gitu. Jadi sikap kami sudah jelas ya bahwa FGM itu tidak diperkenankan untuk dilakukan kepada perempuan begitu. Indonesia ini kan bisa dibilang menjadi sorotan internasional karena negara Indonesia itu salah satu dari negara yang justru memedikalisasi atau menjadikan FGM ini sebagai praktik medis. Nah ini justru yang menjadi sorotan WHO dan juga UNICEF karena ini sangat aneh gitu bahwa kan sudah jelas dari WHO FGM itu kan bukan tindakan indikasi medis tetapi justru di Indonesia malah dimediskan gitu. Meskipun sudah ada pencabutan tadi kan Permenkes nomor berapa 6 tahun 2014 ya gitu kan. Tetapi pada praktiknya karena ini merupakan satu hal kultural begitu kan yang turun-temurun masih Pengalaman LRC KJM sendiri memang belum pernah menerima pengaduan ya yang berkaitan dengan sunat perempuan. Artinya datang ke KJM kemudian mengadukan terkait dengan sunat perempuan. Tetapi memang kita menemukan bahwa praktek-praktek sunat perempuan ini masih terjadi di masyarakat begitu. Ada beberapa praktek ya yang terjadi ya. Ada yang memotong klitoris, ada yang memotong secara keseluruhan, ada yang sebagian, ada yang kemudian pakai silet gitu, dirobek pakai silet begitu. Nah, menurut WHO sendiri itu kan sangat membahayakan begitu. Secara medis ada beberapa dampak yang bisa ditimbulkan dari sunat perempuan.
Kalau tradisi di Arab zaman dahulu itu memang seorang wanita senantiasa disunat, karena memang menjadi tradisi ketika lahir disunat. Sama seperti seorang laki-laki yang begitu lahir juga disunat, maka menjadi kewajiban sunat bagi laki-laki dan sunnah bagi wanita. Tetapi ada yang berpendapat mubah bagi wanita untuk melakukan sunat. Ya, bagian mana yang disunat? Ya, bagian yang bentuk seperti kaca di vagina dan yang lebih. Maka ketika tidak lebih, tidak perlu disunat, tetapi cukup itu istilahnya ditempelkan pisau. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ketika panjang itu memang harus dipotong. Kita mengacunya kepada pendapat yang secara umum. Yang pertama, Imam Syafi'i itu mengatakan sunnah, sedangkan menurut Imam Maliki itu disebut sebagai mubah. Jadi istilahnya kalau Imam Syafi'i jelas itu sunnah, untuk laki-laki wajib, untuk wanita mubah. Sunnah untuk laki-laki wajib. Kalau Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi itu berpendapat bahwa untuk laki-laki wajib, tapi untuk yang wanita mubah. Mubah itu artinya dilakukan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau sunnah itu sesuatu yang dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau mubah kan ditinggal boleh, tidak apa-apa, dilakukan juga tidak apa-apa, tidak berdampak pahala gitu. Artinya dilakukan ya monggo, enggak juga monggo. Tapi kalau wajib, sesuatu yang apabila dilakukan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa.